mungkin ditiru oleh perusahaan lainnya. Nah, apakah perusahaan rutin membagikan dividen? Jika iya, artinya perusahaan tersebut sangat loyal. Risiko bisnis perbankan perlu diperhatikan, ada potensi kredit macet. Tapi kita juga perlu melihat risiko bisnisnya. Biasanya di atas 50%, artinya 50% laba dibagikan ke pemegang saham. Buat yang baru gabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar bisnis, keuangan, dan mindset sukses. Halo rekan-rekan semua, semangat pagi. Bertemu lagi dengan saya, Belirah. Ya, pada video kali ini saya ingin menjelaskan bahwasanya setelah kita melakukan analisis fundamental perusahaan secara kuantitatif, ya, kita juga perlu melakukan analisis kualitatif terhadap perusahaan tersebut. Baik, analisis kualitatif adalah analisis yang melihat keadaan dari sisi prospek bisnis, dari sisi manajemen, hal yang mana hal ini sangat penting untuk mengukur keberlangsungan bisnis perusahaan tersebut dalam jangka panjang. Ya, pertanyaan yang sering muncul adalah, apakah manajemen perusahaan tidak pernah terlibat kasus hukum atau skandal? Ya, lalu yang kedua, apakah perusahaan menerapkan GCG yang baik sesuai aturan, good corporate governance? Ya. Nah, lalu yang ketiga, apakah perusahaan memiliki produk atau jasa yang unggul yang tidak mungkin disaingi oleh para pesaing lainnya? Lalu yang keempat, apakah perusahaan rutin membagikan dividen? Ya, kita perlu memperhatikan hal tersebut. Lalu lakukan analisis SWOT dan pemetaan risiko bisnis. SWOT itu adalah analisis melihat kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman perusahaan tersebut. Lalu tolong dicek detail organisasi, direksi, dan komisaris. Maksudnya adalah kita harus mengetahui siapa sih direksi perusahaan tersebut, siapa sih komisarisnya. Kita cek latar belakangnya, apakah ada hubungan keluarga, saudara, latar belakang pendidikan, dan pengalamannya itu penting sekali. Ya, saya akan membahas yang pertama. Manajemen perusahaan diusahakan tidak pernah memiliki skandal atau kasus hukum. Begitu juga dengan perusahaan tersebut. Ya, sangat perlu kita perhatikan bahwasanya perusahaan yang baik adalah perusahaan yang taat hukum. Lalu yang kedua, apakah menerapkan GCG sesuai aturan? GCG itu ada luas cakupannya. Apakah perusahaan tersebut melakukan CSR, bakti sosial? Apakah perusahaan tersebut mengikuti aturan-aturan yang berlaku, baik itu AMDAL, perizinan, ya? Apakah menerapkan manajemen yang bagus, struktur organisasi yang bagus, ya? Nah, itu perlu kita perhatikan. Lalu, apakah perusahaan memiliki produk jasa yang unggul? Ya, tentu saja kita harus berinvestasi menempatkan uang kita pada perusahaan yang memiliki produk atau jasa yang sangat terkenal. Ya, contohnya produk yang sering kita gunakan dari baru bangun sampai tidur lagi, Unilever, ya. Brandnya sangat terngiang-ngiang di kepala kita. Ya, Pepsodent, lalu deodoran, ya, ada Rexona dan kawan-kawan. Seperti itu. Jadi kita harus berinvestasi pada perusahaan yang memiliki produk jasa unggul. Perbankan jasa, ya, yang terkenal, BRI, BCA sangat terkenal, nasabahnya sangat loyal, ya. BRI produknya sampai ke pelosok, sampai cabang, sampai desa. Jasa yang unggul. Siapa yang berani berinvestasi pada bank di desa? BCA pun belum tentu membuka cabang di desa, seperti itu, ya. Jadi kita harus berinvestasi pada perusahaan yang memiliki keunikan yang tidak mungkin ditiru oleh perusahaan lainnya. Nah, apakah perusahaan rutin membagikan dividen? Jika iya, artinya perusahaan tersebut sangat loyal terhadap pemegang saham, terhadap kita sebagai investor, ya. Kita perlu cek historisnya, apakah perusahaan tersebut membagikan dividen, ya atau tidak. Lalu apakah nominal dividennya besar secara dividen payout ratio dan dividen yield? Dividen payout ratio adalah jumlah dividen yang dibagikan dari total laba bersih. Sedangkan dividen yield adalah jumlah dividen per lembar saham dibagi harga perolehan saham perusahaan tersebut. Ya, semakin tinggi semakin bagus untuk dividen yield.
Tapi untuk dividen payout ratio yang bagus adalah biasanya di atas 50%, artinya 50% laba dibagikan ke pemegang saham, sedangkan 50% laba sisanya ditahan sebagai laba ditahan. Mungkin untuk kegiatan operasional tahun depan, untuk modal pembelian aset, mesin, ya seperti itu. Nah, lalu lakukan analisis SWOT. Kita cek sebuah perusahaan apakah memiliki keunggulan. Keunggulannya apa? Ya, kelemahannya apa? Peluangnya apa? Ancamannya apa? Kita perlu melakukan analisis itu dan melakukan pemetaan risiko bisnis. Katakanlah seperti pandemik seperti ini, ya. Risiko bisnis perbankan perlu diperhatikan, ada potensi kredit macet, ya. Nah, lalu katakan kita ingin berinvestasi di consumer saat pandemik seperti ini. Consumer dibutuhkan, Indofood, Indomie, ya. Tapi kita juga perlu melihat risiko bisnisnya. Apa risiko bisnisnya? Logistik, perlu kita perhatikan. Lalu bahan baku impor, yang mana saat ini rupiah sedang melemah. Kita perlu perhatikan hal tersebut. Itu adalah salah satu risiko bisnis. Lalu cek detail organisasi, ya, direksi dan komisaris, apakah ada hubungan saudara, keluarga, cek latar belakangnya juga, latar belakang pendidikan dan pengalaman organisasinya. Katakanlah seorang direksi adalah lulusan arsitektur, ya, pengalaman organisasinya di bidang-bidang properti, bidang-bidang perencanaan. Wow, lalu beliau bekerja pada perusahaan konstruksi, perusahaan properti, tentu saja itu inline, ya, bagus. Seperti itu. Itulah salah satu cara memilih perusahaan dengan baik dan benar melalui analisis kualitatif. Seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan membahas bagaimana kita langsung praktik menggunakan analisis fundamental, ya. Katakanlah pada saat ini ekonomi global dan Indonesia sedang tidak baik. Tetapi apakah ada sektor yang tetap jalan pada pandemik seperti ini? Ya, katakanlah sektor consumer. Karena semua orang pasti butuh konsumsi. Oke, oleh karena itu saya menyimpulkan untuk memilih sektor consumer sebagai sektor yang akan kita beli, ya. Ada banyak perusahaan di sektor consumer. Subsektor consumer pun banyak. Ada makanan minuman, ada farmasi, ada rokok, ya. Tapi saya lebih memilih sektor makanan dan minuman. Berikut tampilannya. Di salah satu sekuritas yang saya gunakan, ada fasilitas fitur financial comparison atau fitur membandingkan laporan keuangan perusahaan-perusahaan tertentu dalam satu layar. Periode yang saya gunakan adalah tahun 2019 akhir tahun. Saya memunculkan perusahaan Indofood, saya memunculkan perusahaan Mayora, saya memunculkan perusahaan Ultra Jaya, saya memunculkan perusahaan Sari Roti, dan saya memunculkan perusahaan Cleo, ya, air minum Cleo. Baik, di sini sudah kita miliki ada 5 perusahaan. Pertama, kita sudah menentukan sektor, kita menentukan sektor consumer. Lalu kita menentukan perusahaannya apa, ya. Lalu kita menentukan rasionya. Kita melakukan analisis rasio, ya. Rasio yang digunakan secara umum antara lain adalah sebagai berikut. Price earning ratio, lalu price to book value, lalu debt to equity ratio, lalu return on asset, dan return on equity. Seperti video sebelumnya, PER dan PBV adalah rasio yang menentukan valuasi saham. Semakin rendah rasio tersebut dibandingkan dengan perusahaan lainnya, semakin murah perusahaan tersebut, ya. Semakin murah. Murah belum tentu bagus. Oleh karena itu, kita perlu menyandingkan rasio PER dan PBV dengan rasio ROA dan ROE. Semakin tinggi rasio tersebut artinya kinerja perusahaan semakin bagus, ya. Tadi PER dan PBV saya ulangi, semakin rendah semakin murah, sedangkan ROA dan ROE semakin tinggi semakin bagus kinerjanya. Lalu ada DER, debt to equity ratio. Semakin rendah rasio DER, semakin aman perusahaan tersebut, apalagi saat pandemik seperti sekarang ini. Oke. Selanjutnya, sektor sudah kita tentukan, sektor consumer, perusahaan sudah kita tentukan. Lalu rasio sudah kita tentukan. Yang keempat, kita melakukan analisis scoring, ya. Berikut tampilan Excel-nya.
Ya, di sini saya sudah menampilkan rasio scoring. Ini dia. Ya, terpilih Indofood, Mayora, Ultra Jaya, Roti, dan Clio. Baik, selanjutnya kita tinggal menginput saja data-data PER, PBV, DER, ROA, dan ROE. Nah, lalu perusahaan yang memiliki PER terendah diberi angka 5 karena ada 5 konstituen yang ingin kita scoring. Oke, ya PER terendah itu dipegang INDF, lalu yang kedua itu ada Ultra Jaya senilai 16,3, kita beri poin 4, lalu ada Roti, Sari Roti, ya beri poin 3, Mayora 2, Clio 1, ya. Selanjutnya PBV juga, PBV INDF ya 1,5, lalu ada Roti, lalu Ultra Jaya, Mayora, dan Clio. Lalu DER, pilih semakin rendah semakin tinggi nilainya atau semakin aman. Ya, yang tertinggi ada Ultra Jaya. Rasio DER-nya hampir setara 0 karena utang Ultra Jaya memang sangat rendah dibandingkan dengan modalnya. Ya, ada 5. Lalu ada Clio, lalu ada Mayora, lalu ada Sari Roti, lalu ada Indofood. Ya, ROA ROE semakin tinggi semakin bagus. Ya, untuk ROA yang tertinggi ada Ultra Jaya, lalu yang terendah ada Indofood. Untuk ROE yang tertinggi Mayora, lalu yang terendah itu ada Sari Roti. Lalu kita jumlahkan, kita lakukan scoring. Oh, ternyata scoringnya yang terbesar nilainya adalah Ultra Jaya senilai 21. Lalu ada Indofood. Lalu kita lakukan scoring, yang terbesar nilainya ada Ultra Jaya senilai 21. Lalu yang kedua ada Mayora. Nah, lantas saran saya lakukanlah analisis lebih spesifik, yaitu analisis rasio-rasio yang sudah saya jelaskan tadi. Lakukanlah analisis yang lebih spesifik, analisis rasio-rasio yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, ya. Yaitu ada rasio aktivitas, rasio likuiditas, rasio profitabilitas, dan solvabilitas. Terpilih 2 perusahaan, yaitu Ultra Jaya dan Mayora, ya. Pada video selanjutnya saya akan menjelaskan detail-detail rasio tersebut. Tetapi sebelum video ini kita akhiri, saya ingin menjelaskan bahwasanya PER dan PBV yang saya gunakan adalah last PER dan last PBV yang diambil dari salah satu sekuritas ini, ya, last PER dan last PBV. Apa bedanya dengan PER dan PBV pada gambar di bawah? Perbedaannya adalah last PER dan last PBV adalah menggunakan harga terkini, ya, harga terkini. Sedangkan PER dan PBV yang berada di bawah ini menggunakan harga pada saat tutup buku, pada saat akhir tahun. Ya, lantas yang mana yang harus kita gunakan? Gunakan yang last PER dan last PBV karena mencerminkan harga terkini, ya, seperti itu. Data-data yang saya munculkan pada tabel Excel ini seluruhnya berasal dari data salah satu sekuritas. Tetapi jika rekan-rekan ingin menginput secara pribadi, silakan, terutama bagi rekan-rekan pemula. Saya sarankan untuk menginput data-data ini secara pribadi. Jika ada pertanyaan, silahkan komen di bawah ini. Kita akan diskusikan di video ini, ya. Saya akan dengan sigap langsung membalasnya. Sekian video dari saya untuk analisis fundamental kualitatif, ya, lanjutan dari analisis fundamental kualitatif dan studi kasus scoring. Ya, video berikutnya akan membahas analisis secara rasio untuk perusahaan Ultra Jaya dan Mayora, dua perusahaan yang terpilih dari hasil scoring. Sekian dari saya, terima kasih.